Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kalau pagi hari ini kita ada semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk membalas kebaikan Tuhan, Tuhan tidak minta harta kita, tidak minta apa yang kekayaan kita, enggak ya. Tetapi yang Tuhan minta adalah hati kita. Ya. Ya, selalu berpaut kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, bahkan memuliakan Tuhan, menjadi saksi, menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun keadaanmu hari ini, jangan pernah engkau di dalamnya sangat-sangat berduka, tetapi di dalamnya engkau harus bersuka cita, karena Amen. Tuhan senang melihat kita kalau kita bersuka cita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mulai saat teduh kita ini. Kita tundukkan kepala dulu sebentar, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan kemurahan-Mu. Kalau pagi ini Kau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru, dan kami percaya ada Tuhan yang selalu menyertai, menolong, bahkan memberkati kami di saat kami datang kepada Tuhan. Urapi kami, urapi umat-Mu, bahkan apapun pergumulan umat-Mu hari ini, pergumulan kami semua, kami bawa kepada Tuhan, dan kami percaya hari ini kami akan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Oleh karena itu biarlah urapi juga sinyal, biar boleh berjalan dengan baik, tidak ada lemot-lemot ataupun tidak ada sinyal yang error, sehingga apa yang kami lakukan di tempat ini umat-Mu boleh juga menangkap dengan baik, dan hadirat Tuhan kami rasakan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, lagu yang sangat mudah ya, kita sudah pasti tahu, yaitu Bapa Engkau sungguh baik. Ini harus terus kita perkatakan, karena memang Bapa kita Bapa yang baik, saudaraku ya. Haleluya, ku naikkan syukurku. Oh Bapa, Engkau sungguh baik. Mari sama-sama katakan, Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah. Katakan di hidupku, Bapa, ku berterima kasih. Haleluya, Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Lebih lagi katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di hidupku. Amin. Di hidupku, sama-sama katakan, Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Haleluya, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, selalu baru, dan tak
setiamu di sepanjang hidupku. Mari angkat tanganmu, katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Katakan, buat hari yang kau beri, buat hari yang kau beri. Amin, haleluya. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Amin. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Saudaraku sekalian, Dia sungguh baik, Dia sangat baik dalam hidup kita. Oleh karena itu mari sama-sama hari ini mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Amen. Apapun yang kita miliki, semua adalah miliknya Tuhan. Tuhan terlalu gampang untuk membuka hal-hal yang baru bagi kita. Tuhan terlalu gampang membuka tingkap-tingkap berkat-Nya kepada kita. Tetapi hari ini apakah kita mau berbagi? Apakah kita mau merelakan apa yang terbaik dalam hidup kita? Hari ini Tuhan mau lihat kedalaman hati kita. Saudaraku sekalian, kalau engkau mengakui bahwa Tuhan itu baik, maka kita sebagai anak-anak-Nya harus berbuat baik juga. Haleluya, sehingga orang lain bisa melihat bagaimana Tuhan itu lewat hidup kita. Mari katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, oh Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah, Kasih-Mu melimpah. Katakan, di hidupku, di hidupku. Katakan, Bapa, Bapa. Amin. Ku berterima kasih. Katakan, berkat-Mu. Amin. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari angkat tanganmu, katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Katakan, selalu baru, oh selalu baru, dan tak pernah, amin, terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Lebih lagi, mari angkat tanganmu, katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, amin, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Katakan, selalu baru, oh selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Amin. Besar setiamu
setiamu, besar setia. Sekali lagi, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan buat pagi yang indah yang Kau berikan pada kami. Kau yang Kami terbaik, mengucap syukur. Kau yang terindah. Terima Haleluya. Kami memuji-muji Engkau Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kami mau terus menaikkan syukur kami di hadapan Terima kasih buat pagi yang indah. Terima kasih buat pagi yang luar Kau yang biasa. terbaik dalam hidup kami Tuhan. Kau yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Kau sungguh baik, Kau sungguh hebat. Kau yang terbaik dalam Tiada hidup yang kami. mustahil di hadapan Haleluya. Syukur bagimu, Engkau Allah yang bagimu Yesus. Kami Haleluya. bersyukur kepadamu. Haleluya. Terima kasih. Tiada Kami Allah yang memuji seperti menyembah-Mu Tuhan. Kami mengagungkan-Mu Tuhan. Sebab Kau yang terbaik, sebab Kau yang terindah. Haleluya. Engkau Allah yang luar biasa. Kaulah satu-satunya penolong kami. Kaulah satu-satunya kekuatan kami. Tanpa-Mu kami tidak bisa sampai ada hari ini. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan. Terima kasih Bapakku. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Kami menyembah-Mu bersama umat-Mu, datang menghampiri kata-Mu, mengetuk hatiku Tuhan. Bukalah pintu surga, bukalah pembendaharaanmu Tuhan. Haleluya. Turun belas kasihan-Mu. Ampuni kami, kuduskan kami, sucikan kami Tuhan. Banyak hal yang kami lakukan, oh yang menyakiti hatiku. Haleluya. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapakku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan, takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada, Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapakku, amin. Bapa yang kekal. Lebih lagi katakan Kau beri, amin. Haleluya. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan.
Bapakku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Katakan sebab Kau Bapakku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang. Sekali lagi katakan, Kau beri yang ku pinta dengan iman. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu, ku ketuk pintu, amin, dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapakku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Katakan, takkan Kau biarkan, takkan Kau biarkan aku melangkah, aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapakku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sebab Kau Bapakku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang. Sekali lagi katakan, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan yang tidak pernah berhenti kepada kami pada pagi hari. Amin. Hari ini kami ada semua karena anugerah dan kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Hari ini Tuhan kami telah memuji, menyembah nama-Mu Tuhan. Pada saat ini kami mau dikenyangkan oleh setiap firman-Mu Bapa. Biarlah Engkau berbicara oleh bibir mulut hamba-Mu sampai ke setiap isi hati-Mu kepada setiap jemaat-jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di rumah maupun di tempat ini. Kami percaya kuasa-Mu turut bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya puji Tuhan, sudah lama kita tidak bertemu ya, khususnya pada saya. Yang mungkin Bapak Ibu juga sudah jarang untuk melihat saya ya. Melihat saya di depan kamera bersama Pak Gembala, bahkan adik saya dalam saat teduh pada hari-hari ini ya. Tapi tidak apa-apa, hari ini saya khusus ya untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. Karena hari ini Pak Gembala juga akan bersiap-siap untuk wisuda ya. Tepuk tangan dulu dong, komen selamat gitu ya. Haleluya. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang keteguhan iman kepala keluarga. Ini penting sekali bahwa pada zaman-zaman ini kepala keluarga, yaitu mungkin dikatakan bisa dibilang suami. Ya, para suami-suami yang ada menonton pada saat ini, atau mungkin engkau ibu-ibu yang harus menjadi kepala keluarga, atau engkau mungkin harus mengorbankan diri saudara untuk menjadi kepala keluarga, para anak-anak muda ya, karena mungkin orang tua saudara mungkin tidak berfungsi dengan baik sesuai dengan fungsinya. Ya, pada hari ini saya mau menyampaikan tentang keteguhan iman. Ya, karena banyak sekali zaman-zaman ini yang tidak pernah memancarkan keteguhan iman di dalam keluarga. Karena kenapa saya mengambil judul ini? Karena ini hal yang penting. Salah satu contohnya yaitu bapak orang beriman, yaitu adalah Abraham. Mengapa Abraham mendapat sematan ya, atau bisa dibilang gelar pada saat ini, yaitu bapak orang beriman? Karena beberapa petunjuk di dalam Alkitab, khususnya kita hari ini membahas tentang Ibrani 11 ayat 8 sampai yang ke-19. Kita bahas satu persatu nantinya. Namun ini adalah patokan kita, jadi siapkan Alkitab Bapak Ibu semua. Maka kita akan membaca Alkitab nantinya. Nah, kira-kira apa yang kita bisa pelajari dari iman Abraham?
Ya, engkau anak-anak muda yang suatu saat menjadi kepala keluarga. Engkau bapak-bapak yang ada saat ini yang menjadi kepala keluarga. Bahkan ibu-ibu yang pada saat ini mungkin terpaksa harus menjadi kepala keluarga. Hari ini firman Tuhan mengatakan keteguhan iman kepala keluarga. Ya, namanya kepala. Kalau kepala sudah pusing, maka badan pun, tangan pun, kaki pun udah malas bergerak atau malas melakukan segala sesuatu. Ya kan? Tetapi kalau kepalanya enak, badannya pun enak, tangannya pun enak, kakinya pun enak, maka dia dapat melakukan segala sesuatu dengan sukacita. Oleh karena itu kenapa selalu dimulai daripada kepala? Karena banyak saat ini kita melihat di media sosial, bahkan orang-orang terkenal melakukan kekerasan terhadap istri. Suami-suami melakukan kekerasan terhadap istri. Bahkan istri-istri juga melakukan kekerasan terhadap suami dan anak. Ya, pada saat ini inilah yang harus saya sampaikan agar setiap keluarga itu berkenan di mata Tuhan dan melahirkan generasi-generasi yang baik, melahirkan generasi yang takut akan Tuhan serta percaya teguh kepada Tuhan. Bahkan dia melahirkan hal-hal yang baik kepada anak-anaknya, yaitu warisan iman. Oleh karena itu, kalau orang tua tidak berubah, bapak tidak berubah, mama tidak berubah, maka sayang sekali warisan yang iman yang ditinggalkan adalah warisan iman yang buruk, bukan warisan iman yang kuat. Ya, ada mungkin kepala keluarganya masih ada, suaminya masih ada, namun powernya ada di ibunya. Iya kan? Powernya ada di istrinya. Sehingga kalau istri-istri pun tidak berubah, suami-suami pun tidak berubah, maka anak-anak pun tidak berubah. Akan menghasilkan hal yang sama. Kalau engkau suami istri suka mencemooh orang lain, suami istri suka menggosip, suami istri suka menuduh orang lain yang tidak-tidak, suami istri suka berantem, suami suka pukulin istrinya, istri-istri suka mengatur suaminya dengan senonoh, maka anak-anakmu suatu saat akan melahirkan hal seperti itu. Oleh karena itu saya perlu menyampaikan ini, walaupun mungkin mohon maaf saya belum berkeluarga, tetapi firman Tuhan adalah firman yang hidup. Mungkin saya belum berkeluarga, namun firman yang saya sampaikan ini firmannya Allah, yang artinya ini hidup dan Bapak Ibu harus hidupi firman ini. Ya, keteguhan iman kepala keluarga. Ya, di Ibrani 11 ayat 8 sampai 19 kita bahas pertama-tama kenapa Abraham dijuluki bapak orang beriman. Yang pertama, beriman meski terhalang dalam pandangan. Kita buka dalam Ibrani 11 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Ya. Firman Tuhan mengatakan seperti ini, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Perhatikan, firman Tuhan kepada Abraham, dipanggil dia untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusaka. Yang artinya keutuhan di dalam pusaka tersebut, kekayaan dan segala sesuatunya. Lalu ia berangkat, firman Tuhan berkata kembali dengan tidak mengetahui tempat yang dia tuju. Berarti ada terhalang pandangannya, yaitu dia nggak tahu tempat yang dia tuju ini seperti apa, sebagus apa, semewah apa. Tapi di firman Tuhan ayat 9 dikatakan, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Ya, ini sangat unik sekali. Ketika Abraham mendapat perintah untuk pergi meninggalkan ke tanah leluhurnya, ia sama sekali belum mendapat gambaran soal tempat yang akan dituju.
Tapi meski demikian, Abraham tidak menjadikan sebagai alasan untuk menolak. Dia membawa pasukan yang banyak, dia membawa harta yang banyak dari negara sebelumnya, dari tempat sebelumnya untuk masuk ke dalam tanah perjanjian Allah. Tapi Abraham tidak mengetahui seperti apakah tempat itu. Apakah tempat yang mewah, tempat yang bagus, atau tempat yang buruk, yang tidak ada tempat makanan apapun segalanya. Abraham gak tahu. Tapi karena imannya, dia tidak punya alasan untuk menolak. Karena iman yang tumbuh di dalam Abraham, dia tidak mempunyai alasan untuk pergi meninggalkan janji Tuhan. Padahal kalau dia tidak menggunakan iman, ada banyak sekali alasan untuk dia tidak mengikuti perintah Allah. Nah, ciri iman yang teguh dan sejati adalah tetap menaruh percaya kepada Allah meskipun belum melihat buktinya. Abraham tidak melihat buktinya, tetapi dia tetap taat. Dia tetap mau percaya kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk melakukan janji Tuhan. Untuk menerapkan janjinya Tuhan. Lalu yang kedua, kenapa Abraham disebut bapak beriman? Beriman saat dalam kemustahilan. Ibrani 11 ayat 11 sampai 12 dikatakan gini. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti di pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Janji Tuhan pada Abraham mempunyai keturunan seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung jumlahnya. Apa artinya? Dari sini Tuhan sudah mendeklarasikan bahwa Abraham adalah bapak orang beriman. Iya kan? Walaupun mungkin saya juga tidak berhabis pikir ketika Tuhan memberikan janji ini, apakah Abraham berpikir, Tuhan mungkin emang ini manusia loh. Apakah mungkin akan melahirkan jumlah yang tidak terkira? Tapi Abraham tidak fokus di sana. Abraham tetap pegang janjinya Tuhan. Walau pada saat itu Abraham gagal dalam memegang janjinya Tuhan. Dengan godaan-godaan yang ada. Bahkan mereka berkompromi dengan dosa. Namun Tuhan tidak melihat hal itu. Tuhan melihat respon hati setelah mereka berbuat dosa apa? Iya kan? Abraham tetap beriman. Dan pada saat itu Sarah pun belum mempunyai anak. Tapi mereka tetap beriman teguh di dalam kemustahilannya. Iman yang sejati diuji dan terkadang ujian itu muncul dari orang yang paling terdekat. Kita bisa melihat Abraham lulus dari ujian kemustahilan ini. Dari pasangan yang tidak lagi mungkin mendapat anak, justru berasal banyak kaum bangsa dan bahasa dari keturunan Abraham. Kenapa bukan Adam dan Hawa? Kenapa bukan keturunan sebelum Abraham? Karena Tuhan punya rencana yang berbeda. Amin. Dan pada saat ini Abraham hanya mempunyai satu anak, tetapi Tuhan berkata, dan Tuhan sudah mendeklarasikan sebelum ia memiliki anak. Apa? Mempunyai keturunan seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Lalu yang ketiga, kita melihat beriman dan melihat ke depan. Abraham, ayat 13-16 dikatakan, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan mengakuinya bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini.
Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Di sini dikatakan bahwa ketika Abraham meninggalkan apa yang ia miliki di sebelumnya, dia percaya dan dia bukan melihat Tuhan, saya udah nyaman di sini. Ya mungkin ada suatu kondisi yang membuat juga saudara harus meninggalkan tempat ternyaman. Seperti firman Tuhan hari Minggu, kita harus meninggalkan comfort zone untuk menjadikan tempat pembelajaran, masuk ke tempat pembelajaran. Abraham meninggalkan tempat ternyamannya di tempat yang lama untuk masuk ke dalam tempat pembelajaran, tempat pertumbuhan, dan mencapai segala sesuatu yang dia inginkan dan Tuhan inginkan. Selaras. Dan ini adalah uniknya, Abraham tidak pernah melihat ke belakang. Abraham selalu melihat janji Tuhan di depan. Abraham selalu melihat kuasa Tuhan yang menolongnya. Tuhan sekering kali berbicara kepada Abraham. Dan Abraham selalu percaya. Walaupun mungkin Sarah dalam firman Tuhan suka meragukan. Sarah mungkin mengatakan kepada Abraham suka meragukan. Tetapi karena keduanya sepakat untuk beriman. Karena keduanya sepakat untuk taat. Maka apa? Mujizat Tuhan terjadi. Amin. Jadi salah satu hal yang akan didapatkan oleh mereka yang memiliki iman yang teguh adalah kemampuan untuk setia dalam menantikan kehidupan kekal. Bapak Ibu, pada saat ini yang keempat, beriman dalam pengorbanan. Ayat 17-19 dikatakan gini. Karena iman maka Abraham yang tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia telah menerima janji itu, perhatikan, ia telah menerima janji itu. Dia rela untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ishak, anak yang ditunggu-tunggunya, Tuhan suruh korbankan. Namun apa? Abraham tetap beriman dalam pengorbanannya. Ia percaya bahwa Tuhan yang sanggup membangkitkan orang-orang yang sudah mati adalah Tuhan yang tak terbatas dalam pemeliharaannya terhadap orang yang dikasihinya. Saudara, mungkin firman Tuhan ini cukup singkat, tetapi saya mau mereview kembali bahwa kita mesti memiliki iman yang walaupun ada banyak halangan, walaupun ada yang menghalangi pandangan saudara, saudara perlu tetap beriman. Yang kedua, beriman dalam kemustahilan. Dan yang ketiga, beriman dan melihat masa depan. Yang keempat, beriman dalam pengorbanan. Saudara, bapak-bapak, ibu-ibu pada saat ini yang menonton di rumah, anak-anak muda, engkau hari-hari ini sedang memupuk dirimu untuk apa? Untuk melahirkan generasi iman yang baru. Ketika saudara di rumah, saudara pelayanan, saudara rajin beribadah, saudara tidak pernah telat, saudara sedang membuat tontonan kepada anak-anak saudara menjadi masa depan yang indah bagi mereka. Karena apa? Karena ketika mereka melihat orang tuanya yang rajin beribadah, orang tuanya yang dilihat terus tetap melayani Tuhan walaupun mereka capek, melihat orang tuanya terus takut akan Tuhan, terus menghormati kedua orang tua di atasnya atau kakek neneknya, anak-anak sedang melihat contoh yang baik. Anak-anak akan berkata, ini yang akan saya lakukan ke depan. Ini yang akan saya lakukan saat saya sudah besar. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu, ketika saudara mencontohkan
atau memberikan tontonan yang tidak baik. Saudara datang ke gereja terlambat, saudara malas-malasan ke gereja, saudara berjudi, saudara main perempuan main laki-laki, saudara tidak melayani Tuhan, maka anak-anak akan melihat contoh yang buruk. Dan pada saat ini kita melihat bapak orang beriman, bapak kita yaitu Abraham. Kita orang-orang yang beriman melihat Abraham. Dia tetap beriman pada saat-saat yang tidak ditentukan. Dia tetap beriman pada saat-saat menggoncangkan hatinya. Ia tetap beriman dan takut akan Tuhan pada saat kondisi tidak mendukung dia. Dan pada hari ini respon hati kita untuk menerima panggilan Tuhan. Apa responmu pada saat ini? Apa responmu pada saat ada kesusahan? Apa responmu pada saat terjadi kemalangan? Apa responmu pada saat terjadi kesulitan? Tergantung respon dari kita. Hari ini saudara mau berespon baik atau tidak, itu pilihan saudara. Hari ini saudara mau memulai hari yang baik atau tidak, itu pilihan saudara. Amin. Dan pada saat ini mulailah hari bersama dengan Kristus. Takut akan Tuhan, maka saudara akan melahirkan warisan iman. Mempersiapkan generasi yang baru, generasi yang siap, generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, generasi-generasi yang memuliakan nama Tuhan. Itu penting. Harta kekayaan dapat dicari, tetapi iman yang tidak saudara ajari sejak dini itu sulit diajarkan pada saat mereka sudah dewasa. Karena mereka akan berpikir saya sudah bisa memilih sendiri kehidupan dia. Tetapi ketika iman saudara yang benar, ketaatan yang benar, kesetiaan yang benar, memuliakan nama Tuhan dengan benar, maka anak saudara akan melihat contoh dan mereview film tersebut dan melakukan film tersebut di masa depan yang akan datang. Jadi menjadilah keteguhan iman dalam hidup saudara agar terus taat dan setia kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini saya akan berdoa kepada Bapak Ibu semua. Ya, di sini saya melihat ada beberapa jemaat-jemaat Tuhan. Tidak ada yang pokok doanya? Oke. Sebentar ya, mana? Jatuh. Oke, di sini ada beberapa ya, banyak sekali puji Tuhan. Ada, kita sapa dulu, ada Ibu Liana Herawati, ya shalom. Ada Ibu Jelisna Manurung, shalom. Ada Bapak Demetrius Alfonsus Taloen, shalom. Lalu ada Ibu Junita, shalom. Shalom. Ada Bapak Pendeta Gamaliel Hasibuan. Shalom. Ada juga Ibu Yanti Oktavia. Shalom. Shalom. Ada Ibu Paramida Hutagalung. Shalom. Shalom. Ada Ibu Repina Butar-Butar. Shalom. Ada Yoas Marcelino Silalahi. Shalom Yoas. Ada Saudari Maya Patricia. Shalom. Ada Opo Mulia Huta Barat. Shalom. Ada juga Ibu Lambok Erni Sartika Siaan. Shalom. Ada Bapak Arifin Syaputra. Shalom. Ada Ibu Mega Hutagalung. Shalom. Ada Saudari Rahel Fiona. Ada Ibu Rahel ya. Ya, shalom. Ada Ibu Romela Manulang. Shalom. Shalom. Ada Ibu Eca Safitri. Shalom. Ada Bapak Sali. Shalom. Ada Ibu Sumiati Butar-Butar. Shalom. Ada Ibu Intan Sitorus. Shalom. Ada Ibu Santi Ati. Shalom. Ada Ibu Lestina Hasibuan. Shalom. Dan ada Saudari Monalika Nainggolan. Shalom. Ada Immanuel Papahan. Ya, shalom. Hambanya wisuda lagi? Hari ini dia wisuda. Iya, selamat duluan ya buat Immanuel. Oke, tidak ada lagi, saya sudah lihat. Ya kalau ada mau pokok doa silakan disampaikan di dalam komentar yang ada di sini. Kita angkat pujian yang tadi kau beri yang ku pinta saat ku mencari.
yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapa, kami mengucap syukur pada hari ini. Kami bersyukur atas setiap kebaikan yang tidak pernah berhenti kepada kami. Bahkan kami telah mendengar setiap firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan, kami terus menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang takut akan Tuhan pada masa-masa yang sulit, pada masa-masa yang mungkin tidak kami ketahui, pada tujuan yang mungkin kami belum mengerti. Dan pada hari ini biarlah firman itu tertanam dalam hati kami dan kami takut akan Tuhan dan kami terus berkorban untuk Tuhan sekalipun di dalam kesusahan. Dan pada hari ini ya Bapa, hamba berdoa Tuhan untuk Ibu Leana Herawati, kiranya Tuhan Kau memberkati keluarga ini, Bapak Titus, bahkan anak-anaknya dan cucu-cucunya. Engkau memberkati usaha yang sedang dijalankannya Tuhan. Engkau terus memberkati. Bahkan hambamu juga Tuhan berdoa untuk Ibu Jelisna Manurung, bahkan suami, bahkan anak-anaknya Tuhan. Engkau terus pakai Tuhan keluarga ini menjadi keluarga yang berkenan di mata Tuhan. Bahkan anak-anaknya Tuhan Kau buat pertumbuhan yang baik, bahkan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bahkan hambamu juga Tuhan berdoa untuk Bapak Demetrius yang bersama dengan keluarga, bahkan adik-adik bersama dengan anak-anaknya Tuhan. Engkau terus memberkati Tuhan. Setiap target yang dipakai ke depan, Tuhan memberkati dan pimpin dan semakin takut akan Tuhan dan semakin menjadi berkat. Bahkan hambamu juga berdoa Tuhan untuk Ibu Junita, Tuhan Kau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kau pakai Ibu Junita dan anak-anaknya Tuhan. Kau pakai dimanapun mereka berada. Tuhan terus memakai dan Tuhan terus menjaga, melindungi, bahkan memberikan berkat-berkat yang luar biasa. Hambamu juga berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta Gamaliel Hasibuan dan anak dan bahkan istrinya Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan Kau pakai dengan kuasa darah-Mu. Tuhan memakai pelayanan yang ada di Sumatera. Tuhan memakai menjadi berkat dan banyak jiwa-jiwa yang dituai. Dan banyak jiwa-jiwa yang takut akan Tuhan bertobat lewat pelayanan di tempat Bapak Pendeta Gamaliel dan terus menjadi berkat. Bahkan apa yang sedang digumulkan Tuhan memberkati dan Tuhan menjawab doa-doanya. Bahkan hambamu juga Tuhan berdoa untuk Ibu Yanti Oktavia. Bapak Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kau pakai kuasa-Mu bekerja bagi keluarga ini. Dimanapun mereka berada Tuhan terus memberkati. Bahkan anak serta cucu-cucunya Tuhan memberkati. Bahkan hambamu juga berdoa Tuhan untuk Ibu Paramita Utagalung. Kami percaya kuasa-Mu bekerja bagi keluarga ini. Biarlah Engkau memberkati keluarga ini. Anak bahkan cucu-cucunya Tuhan Kau memberkati. Pekerjaan yang sedang dilakukan juga memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Hambamu juga berdoa Tuhan untuk Ibu Repina Butar-Butar. Kau berkati keluarga ini ya Bapa. Kau berkati setiap pekerjaan dalam keluarga ini yang sedang mereka lakukan. Target-target yang sedang mereka buat dalam kehidupan mereka. Kau yang mengerti, Kau memberkati. Hambamu juga berdoa Tuhan untuk Yos Marcelino Silalai. Tuhan Kau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Pakai dengan baik sehingga ke depan dia mempunyai masa depan yang indah. Mempersiapkan dirinya untuk menerima berkat Tuhan depan harinya Tuhan. Bahkan hambamu juga berdoa untuk Maya Patricia dan Monalika Nenggolan. Tuhan Kau berkati Tuhan. Kau pakai dengan kuasa darah-Mu dimanapun mereka berada. Bahkan menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan dan menjadi berkat Tuhan. Bahkan keluarga yang ada di Medan Tuhan memberkati juga. Bahkan hambamu juga Tuhan berdoa untuk Ibu
untuk Opung Mulia Huta Barat. Kau terus memberkati keluarga ini Tuhan, bahkan anak dan cucu-cucunya Engkau memberkati, bahkan setiap berkat-berkat Tuhan turun atas keluarga ini, bahkan setiap anak-anaknya Tuhan Kau terus memakai dimanapun mereka berada menjadi berkat. Bahkan hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk Ibu Lambok Erni Sarti Kasihan Tuhan, Kau terus memberkati, Kau pakai keluarga ini dimanapun mereka berada. Target yang sedang dipasang Tuhan memberkati. Bahkan hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk Ibu Bapak Arifin Saputra, Kau berkati Bapak Arifin Saputra, bahkan Cimega, bahkan anak-anaknya Tuhan Kau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai dimanapun mereka berada Tuhan, terus menjadi berkat pekerjaan yang sedang mereka lakukan. Tuhan jadikan itu kekuatan bagi mereka dan berkat bagi kehidupan mereka. Bahkan Tuhan memakai kuasa-Mu di dalam kehidupan keluarga ini. Bahkan Kau hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk Ibu Mega Huta Galung, Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai dengan kuat kuasa-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Bahkan anak cucu-cucunya Tuhan Kau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk Ibu Rahel Fiona, bahkan suaminya Tuhan Kau memberkati keluarga ini Tuhan. Kau pakai dengan kuat kuasa-Mu. Bahkan pergumulannya Tuhan menjawab. Target yang sedang mereka lakukan Tuhan menjawab. Bahkan usaha pekerjaan yang sedang mereka lakukan Tuhan memberkati. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk Ibu Romel Manulang, Kau memberkati keluarga ini. Apapun yang sedang dipasang dalam target kehidupannya Tuhan memakai dengan kuat kuasa-Mu. Bahkan hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk Ibu Echa Safitri dan Bapak Harno, bahkan anak-anaknya Tuhan Kau memberkati dimanapun berada. Biar mereka terus kuat mengikut Tuhan, biar mereka terus setia mengikut Tuhan. Bahkan Tuhan terus memberkati, membawa mereka kemanapun mereka berada. Tuhan menjadikan itu sebuah berkat yang indah. Bahkan hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk Bapak Sali dan Ibu Eka, bahkan anaknya Bram. Kiranya Kau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga ini menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan menjadi keluarga yang terus militan di hadapan Tuhan. Biar Tuhan pergumulan yang sedang mereka gumulkan pada saat-saat ini Tuhan terus menjawab, Tuhan terus mendengar, dan Tuhan terus menyertai. Bahkan berkat-berkat Tuhan tercurah, usaha yang dibangun Tuhan terus memberkati. Bahkan hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk Ibu Sumiati Butar-Butar, Kau terus memberkati keluarga ini Tuhan. Kau pakai dengan kuasa darah-Mu, apapun yang sedang digumulkan mereka Tuhan menjawab. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk Ibu Intan Sitorus, bahkan Kau berkati keluarga ini Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan terus memakai dengan kuat kuasa-Mu dan menjadikan berkat dimanapun mereka berada. Anak-anaknya, pekerjaan yang sedang mereka lakukan Tuhan memberkati. Bahkan hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk saudari Santi Ati Tuhan, jemaat hamba-Mu di Pos PI. Kau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai dengan kuat kuasa-Mu Tuhan dimanapun dia berada. Apapun masa depan yang Tuhan berikan, Tuhan jadikan dalam hidupnya dan dia terus setia di hadapan Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk Ibu Lestina Sibuan. Hamba-Mu berkati berkat kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan berkati setiap pekerjaan, apapun yang sedang mereka gumulkan, Tuhan memberkati. Bahkan Tuhan, hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk Immanuel Pakpahan. Kau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kuat kuasa-Mu terus bekerja dalam keluarga ini. Bahkan hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk Ibu Arnia Sibuan. Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan anak dan cucu-cucu yang Engkau memberkati. Tuhan, pada hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mungkin ada banyak kericuhan, banyak hal-hal yang terjadi dalam Indonesia. Biarlah mata-Mu tidak pernah lepas bagi Indonesia. Bahkan rencana-Mu terjadi di Indonesia. Bahkan dari Sabang sampai Merauke, setiap gereja-gereja yang ada, Tuhan jadikan berkat dimanapun mereka berada. Bahkan tempat ini Tuhan, gereja ini, Engkau terus menjadikan berkat di sekeliling kami. Dan terus memancarkan kasih-Mu Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala, yang pada saat ini Kau memberkati mereka. Kau terus buat mereka kuat, sehat, sempurna. Bahkan hari ini juga akan wisuda Bapak Gembala kami. Tuhan buat perlancar segala jalannya. Berkat-berkat Tuhan tercurah. Bahkan setiap ilmu yang didapatkan dapat dipraktekkan dan
dan meningkatkan pelayanan di tempat ini. Bahkan kami juga berdoa Tuhan untuk cabang kami yaitu Pos PI Sudirman. Kau terus memberkati gereja ini Tuhan. Kau berkati cabang kami Tuhan. Biarlah Tuhan pada saat ini pergumulan untuk mempunyai gedung yang permanen, Tuhan jawab. Dan Tuhan bawa setiap jiwa-jiwa datang berbondong-bondong. Kami berserah kepadamu pada hari ini dan kami siap menerima berkat-Mu. Pada hari ini Bapak Ibu yang ada di rumah maupun di tempat ini, mari angkat tangan-Mu, aminkan setiap firman Tuhan ini. Tuhan akan memberitakan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu, pekerjaanmu, bahkan sekolahmu, bahkan kuliahmu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Terimalah cinta kasih Tuhan Yesus Kristus bersama persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Hanya dalam satu nama yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu yang terus setia sampai akhir detik ini. Saya mengumumkan besok kita ada ibadah ya 1 kali ya, dan jangan lupa di jam 10 karena ibadah ucapan syukur. Bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan info di grup jemaat, mari datang karena kita ada ucapan syukur Bapak Gembala yang telah wisuda. Ya, dan juga jangan lupa di jam 10 pagi ya sekali ibadah. Dan jangan lupa besok juga ada doa saat teduh jam 4.40 ya. Lalu Minggu Sabtu ini juga ada ibadah youth. Lihat anak-anak muda infonya, mari bergabung. Bersama kami bisa hubungi langsung Facebook di tempat ini, akan dikasih tahu infonya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di akhir kata saya mengucapkan maju terus, tetap semangat. Shalom.